وأعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar di rumah yang setia, mari kita bersama senantiasa bertasyakur, menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, ta'lim kita, pembahasan kita tentang hadisul ahkam, hadis-hadis yang berisi hukum yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah sampai hadis yang ke-300, masih di dalam bab sifatus shalah, sifat-sifat salat, yaitu salat-salat yang sunnah. Hadis nomor 300 ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu qama fi syahri Ramadan. Ini beliau itu salat ya di malam hari, di malam Ramadan. Semantazaruhu, kemudian sahabat-sahabat itu menanti minal qabilati, malam berikutnya, tapi falam yakhruj, Nabi tidak keluar. Waqala, lantas berikutnya ketika keluar Rasulullah bersabda, inni khasyitu ayyuktaba alaikum alwitar, saya takut kalau diwajibkan atas kamu semua sholat witir. Rawahu Ibnu Hibban. Jadi ini hadis ini kelihatannya kalau dikatakan qoma Ramadan, ada yang menginterpretasikan qoma fi syahr Ramadan itu adalah sholat bihim sholatut tarawih, ya sholat tarawih. Jadi pada masa Nabi sholat tarawih itu dikatakan sholat tarawih, wa summiyat bidzalika li'annahum yatarawwahuna baina kulli rak'atain ayyastarikhuna, karena mereka itu yang sholat itu istirahat 2 rakaat, istirahat 2 rakaat, istirahat. Jadi ada istirahatnya macam ini. Makanya dikatakan tarawih. Di roha itu istirahat. Jadi banyak istirahatnya. Kenapa kok banyak istirahatnya? Mungkin ya sholatnya itu panjang, suratnya yang dibaca itu panjang. Zaman Nabi itu tidak seperti sekarang. Ya sekarang kan suratnya ya mufassal lah, tidak begitu panjang. Kalau Nabi nanti di akhir kita lihat itu bagaimana baiknya bacaannya Nabi itu. Kemudian ini
sahabat itu hari pertama Nabi itu keluar. Kemudian sahabat-sahabat itu menanti ikut jamaah. Terus hari berikutnya itu sahabat juga menanti tambah banyak. Soalnya di sini hadisnya itu hanya intadharuhu. Kemudian sahabat-sahabat itu menanti pada hari berikutnya, malam berikutnya. Ini di dalam tahlil ini dikatakan minal qabilah itu bisa lailatus saniyah wa fi riwayatin shalla lailatus saniyah wa antadharu fi lailah as-salisah. Jadi Nabi itu keluar jamaah itu ada mengatakan hanya sekali Nabi sholat. Hari berikutnya sahabat menanti di masjid itu Nabi tidak keluar. Ada satu riwayat itu Nabi hari pertama itu keluar, malam pertama itu keluar jamaah, terus orang ada yang ikut Nabi. Terus hari kedua Nabi juga masih keluar, jamaahnya makin banyak. Kemudian hari berikutnya jamaah yang menanti banyak sekali, cuma Nabi tidak keluar. Nah, ketika itu Nabi Nabi bersabda waqala inni khasyitu. Saya khawatir. Jadi sebetulnya kata Rasul lam yamna'hu mani'un minal khuruj ilaihim illa ma khafata iftiratis salat alaihim fayajizu anha. Tidak ada halangan sebetulnya itu. La yamna'u mani. Tidak ada halangan. Nabi hari ketiga itu tidak ada halangan, tidak ada uzur, tidak ada macam-macam yang menyebabkan Nabi tidak keluar di hari ketiga. Satu riwayat mungkin hari kedua itu tidak ada tidak ada maneknya, tidak ada alasan ini manek kecuali alasan satu, takut kalau sholat tarawih itu jadi wajib. Illa makhafata iftiradis salat alaihim. Kalau sholat tarawih itu wajib, fayajizu anha. Pada akhirnya masyarakat itu tidak mampu untuk merasakan sholat tarawih. Nah, jadi ini alasan kenapa Nabi itu hanya keluar sholat tarawih itu hanya 2 kali. Ini 2 kali. Nah setelahnya itu tidak ada sholat malam itu di masjid, tidak ada. Sampai masa Abu Bakar juga tidak ada. Kemudian masa Umar juga tetap tidak ada. Cuma ketika itu Umar, ini yang kita pakai hadisnya Umar. Umar ketika itu melihat, pada masa Umar itu ketika Umar menjadi khalifah, jadi tidak ada kebijakan. Ketika masa Abu Bakar tidak ada kebijakan. Ketika pada masa Umar itu keluar ke masjid, tapi ketika beliau keluar masjid, beliau itu tahu bahwa banyak orang sholat tarawih, sholat di kelompok sana, ada yang sendiri, ada jamaahnya sedikit. Jadi ada kelompok-kelompok di masjid yang sholat. Nah ini yang sholat. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu keluar ketika tahu macam itu, terus dikumpulkan. Orang-orang ini dikumpulkan, disuruh jadi satu. Setelahnya sholat isya itu disuruh jadi satu, kemudian di bawah satu orang imam. Nah, imam yang diangkat oleh Umar ketika itu yaitu Ubay bin Ka'ab, bukan beliau sendiri. Jadi Ubay bin Ka'ab itulah imam pertama sholat tarawih yang
dilakukan seperti kita ini. Jadi sehabis sholat Isya, jadi itu umumnya itu sehabis sholat Isya kok masuk di masjid, banyak orang itu dikumpulkan, terus menunjuk seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab itu. Lantas Umar tidak ikut, beliau tidak ikut jamaah, beliau keluar. Ketika hari berikutnya beliau melihat ternyata di masjid begitu ramai orang-orang sholat jamaah tadi. Terus beliau mengatakan, wahada ahsanu bid'atin, ini merupakan sesuatu bid'ah. Istilah bid'ah hasanah itu bid'ah hasanah yang pada Nabi tidak dilakukan, ya mungkin secara jamaah seperti itu. Nabi hanya sekali, dalam satu riwayat mungkin 2 kali, tapi terus itu dilakukan terus menerus. Itu terus Umar mengatakan wahada ahsanu bid'atin, dan kemudian setelahnya itu dilakukan yang sampai sekarang. Kalau hadis yang kita baca tadi dari Jabir, ini tidak ada ketentuan berapa rakaatnya, tidak ada ketentuan. Lah, kalau fi'lunya Umar tadi, itu jumlah rakaatnya jelas. Jumlah rakaatnya ya 20 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat. Dan itulah yang dilaksanakan di dunia sampai sekarang. Di masjid kita juga 23. Jenengan tindak di Madinah, di Masjid Nabawi juga 23. Jenengan tindak pergi ke Masjidil Haram di Mekah sana, di muka Ka'bah, sholatnya imamnya di Multazam itu, rakaatnya juga 23 seperti kita. Ini jumlah, karena hadis ini tidak ada rakaatnya, jadi rakaat jumlahnya itu mengikuti hadis daripada Umar bin Khattab. Apa boleh? Karena apa? Secara sejarah pada masa dulu itu kalau ada sahabat itu melakukan sesuatu hal yang baru, kemudian sahabat yang lain tidak setuju, itu mesti protes. Sahabat itu protes, walaupun persoalannya persoalan sederhana. Hatta persoalan duniawi yang sederhana pun sahabat biasanya protes. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu memakai pakai baju yang baju itu hasil dari ghanimah. Ghanimah itu hasil peperangan, habis perang mendapatkan hasil yang banyak. Salah satu bentuknya hasil itu mungkin kain, dan terus dibagi-bagi, kan itu dibagi-bagi. Dan Umar ketika itu memakai pakaian hasil daripada barang ghanimah tersebut. Ketika dipakai di muka umum, ada sahabat protes. Umar ini berbuat yang tidak adil. Kenapa Umar kok bisa memakai baju itu, bisa dipakai untuk pakaian, padahal bagian kami tidak sebesar itu, tidak sebanyak itu. Berarti karena postur tubuhnya Umar itu tinggi, bagian kain yang dibagikan pada masing-masing itu tidak cukup kalau dipakai sebagai baju gamis itu. Kalau memang postur tubuhnya seperti Umar bin Khattab, ini diprotes oleh masyarakat. Padahal itu hanya pembagian persoalan duniawi. Nah, ketika itu Umar diem, nggak jawab sama sekali. Lantas putra beliau yang namanya Abdullah bin Umar itu datang menghadap, mendampingi bapaknya, menjawab, wahai teman, yang dipakai oleh bapak saya itu bukan hanya bagiannya bapak saya, tapi
tapi bagian saya dan bagiannya bapak saya. Jadi bagiannya orang dua itu dipakai seorang, baru cukup dipakai untuk ghani, dipakai untuk pakai pakaian. Karena ketika itu Abdullah bin Umar juga ikut perang, Umar juga ikut perang. Jadi masing-masing dapat satu bagian. Karena tidak cukup dipakai untuk baju oleh Abdullah bin Umar, diberikan kepada ayahnya. Begitu saja masyarakat protes. Tapi ketika orang-orang melakukan sholat jamaah di bawah Ubay bin Ka'ab yang kita kenal sekarang ini, akhirnya kita kenal dengan tarawih, itu tidak ada satupun sahabat protes. Maka dikala itu dikatakan ijma sukuti, sepakat orang sahabat itu sepakat atas apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu. Dan itulah kemudian kita lakukan sampai sekarang ini sampai sekarang. Mungkin bapak dan ibu jamaah dan juga mungkin pendengar di rumah yang budiman, memang dulu itu kalau memang ada sesuatu yang baru tidak dilakukan oleh Nabi, itu yang banyak protes, ada protes. Ini contoh lagi tentang kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Al-Quran itu sudah ditulis sudah pada masa Rasulullah, ditulis. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la taktubu anni ghairal Quran, jangan menulis dariku selain Al-Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran famhu, barang siapa menulisnya selain Quran ya famkuhu. Jadi waman barang siapa nulis Quran dari saya famkuhu, suruh menghapus. Jadi selain Quran ketika pada masa Nabi kok ditulis, itu suruh menghapus Nabi. Yang boleh ditulis itu hanya Quran. Nah ini terus ulama memahami kenapa kok begini, supaya tidak terjadi ikhtilat, tidak terjadi campur aduk antara Al-Quran dengan hadis. Jadi apa yang disabdakan Nabi, Al-Quran kan juga lewat lisannya Nabi, hadis juga lewat lisannya Nabi. Tapi ketika itu ayat Quran, Nabi ngendikan, oh ini ayat, ini Quran, terus ditulis oleh sahabat. Kalau hadis tidak boleh ditulis oleh sahabat. Itu baru ditulis, belum dikodifikasikan, belum dibukukan. Masih tulisan berserak-serakan. Nah, ide penulisan pertama itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi, ketika masa Khalifah Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang mani'uz zakat, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ini banyak. Jadi ada sebagian orang ketika itu, masyarakat ketika itu beranggapan ketika Nabi Allah wafat, ya sudah, syariat zakat ikut wafat, ikut tidak berjalan. Padahal mestinya syariat kan terus berjalan. Nah pada masa Abu Bakar itu ada kelompok-kelompok banyak yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya oleh Abu Bakar diperangi, disuruh bayar zakat, tidak mau perang, ya diperangi. Ya, nah namanya perang itu banyak karena kelompoknya banyak, maka perangnya juga termasuk dahsyat juga, yang terkenal dengan perang Yamamah. Nah, pada perang Yamamah itu ternyata pasukan-pasukan yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq itu banyak terdiri dari khufah, banyak dari hafid, orang-orang yang hafal Al-Quran. Lalu pada perang Yamamah itu ternyata hafid-hafid itu
orang yang menghafal Quran itu banyak yang berguguran. Jadi korban perang Yamamah itu banyak orang-orang yang hafal Quran. Nah, ketika itu terus timbul ide. Ide itu usulan itu yang mengusulkan pertama Umar mungkin bin Khattab. Usul kepada Abu Bakar, sebaiknya Quran itu dibukukan. Umar, Abu Bakar tidak mau. Abu Bakar tidak setuju ketika itu. Beliau juga mengatakan bid'ah. Karena pada masa Nabi tidak dilakukan. Tapi kenapa kok ini dilakukan? Tapi akhirnya pendapat Umar itu didukung oleh banyak sahabat. Jadi usulan Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran itu didukung oleh banyak sahabat, Ali termasuk pendukungnya. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar setuju, maka dibukukanlah Al-Quran, dikodifikasikan Al-Quran. Jadi ketika itu, jadi hukum membukukan Al-Quran. Nah ini kalau kita tidak dilakukan Nabi, kita katakan bid'ah, itu bid'ah. Membukukan Al-Quran. Abu Bakar tidak setuju. Lah pada masa Abu Bakar ini terselesaikanlah satu buku. Jadi ada satu buku, tapi mungkin belum sempurna. Kodifikasinya hanya satu buku. Sampai Abu Bakar wafat. Ketika Abu Bakar wafat, buku itu Quran yang hasil kodifikasi pada masa Abu Bakar itu dititipkan, disuruh menyimpan pada istri Nabi yang bernama Hafsah. Nah ini, berikutnya pada masa Abu Bakar tidak ada. Tidak pada masa Umar tidak ada kegiatan aktivitas itu. Aktivitas itu timbul lagi pada masa Utsman bin Affan. Nah ini terus disempurnakan kodifikasi itu, akhirnya terciptalah satu mushaf yang ditulis sampai 4 nasakh. Jadi 4 buku dulu itu yang kita kenal dengan Mushaful Imam. Ya sampai sekarang ini rujukan ini semuanya Mushaful Imam yang ada sampai sekarang. Itu ada mulainya ya pada masa Utsman bin Affan. Nah ini jadi tidak apa-apa. Jadi ini kan ada. Jadi buku Quran itu jadi, tapi ya jelas ketika mengkodifikasikan itu juga mengakomodir orang-orang hafid banyak. Nah ini jadi ketika ditulis ini ya, sahabat setuju semua, ya sudah jadi. Jadi kesepakatan sahabat itulah yang kita kenal dengan ijma'us sahabat. Seperti sholat yang dilakukan oleh Umar bin pada masa Umar bin Khattab ini. Yang kita kenal sampai sekarang namanya sholat tarawih. Ini. Sudah dari hadis ini ada fikul hadisnya, saya bacakan saja. Jadi Nabi itu jawazus sholatin nafilah fil masjid jamaah. Boleh sholat sunnah di masjid secara jamaah itu boleh. Wal afdal fiha al-infirah. Nah ya. Tapi yang baik itu sholat sunnah itu sendiri. Di sholat duha yang baik sendiri. Ini onten jamaah enggak apa-apa. Kalau jadi batal itu tidak. Tapi kan kita cari afdholiyah. Jadi sholat yang sunnah, semua sholat sunnah itu yang baik sendiri. Illa maka natil jamaah fihi minasyair, kecuali kalau jamaah itu menjadi syiar. Maka awal kemarin dalam satu buku
di kitab At-Tadzhib dijelaskan. Jadi sholat sunnah itu yang pertama, yang muakkad kan ada muakkad. Terus muakkad itu yang top, yang tidak top kan gitu. Yang paling dikukuhkan itu dalam satu buku kitab itu ada hadisnya, itu sholat sunnah yang masyru'iyatul jamaah. Apa sholat sunnah yang disyariatkan jamaah? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, dan sholat istisqa. Hanya 5 itu sholat yang masyru'iyatul jamaah. Karena apa? Di sana dijelaskan ada sabab, li'anna laha sababan mustaqilan, ada sebab yang menyendiri, tidak terkait dengan lain. Jadi sholat Idul Fitri karena sholat Idul Fitri, karena Idul Adha sholat Idul Adha. Ini karena ada sebab menyendiri, mustaqil, sebab khusus untuk sholat itu, dan itu disyariatkan jamaah. Berikutnya baru sholat rawatib. Sholat rawatib itu kan sunnah, tapi sunnahnya sholat rawatib itu terkait dengan wajibnya sholat. Kita sunnah sholat qabla zuhur karena sholat zuhur itu karena ada sholat zuhur, ya kan? Kita sunnah qabla asar karena ada sholat asar. Jadi sebabnya itu karena ada sholat. Nah, tapi kalau sholat Idul Fitri sababnya itu mustaqil, sebabnya itu sendiri. Ya, kemudian berikutnya sholat yang lain. Nah, ini bicara kita tadi sholat sunnah itu yang boleh dilakukan di masjid. Nah, dan juga boleh yang bagus itu jamaah boleh, tapi yang baik tidak usah jamaah, kecuali sholat yang ada nilai-nilai syiar. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, dan istisqa. Yang lain itu, yang baik itu sholat sendiri-sendiri. Walaupun jamaah sah, nggak apa-apa. Soalnya ada kadang-kadang kan kelompok-kelompok mengadakan sholat duha secara jamaah. Ada. Jangankan kok sholat duha, saya pernah mengalami pergi suatu daerah itu sholat rawatib itu jamaah. Di sholat qoblal asar, ketika itu saya pergi ke daerah mana saya lupa, ketika saya di Masjid daerah Pesuruan, mungkin Pesuruan sana. Itu saya ke sana itu ya dolan ke rumahnya teman saya yang sudah nggak ada sekarang. Terus itu ada di mukanya ada masjid, kita sholat di masjid. Nah, di masjid itu ternyata ada jamaahnya itu ternyata jamaah qoblal asar. Saya tidak tahu ketika itu, saya kira sholat asar, padahal tidak ada tahiyat awal. Saya kira lupa, kan tidak apa-apa, tidak tahiyat awal. Lalu ketika mereka salam, saya sujud jahwi, saya anggap imamnya keliru, terus saya salam, sudah selesai sholat asar. Lalu ketika habis salam dikomati, imamnya maju, ada sholat lagi. Ternyata apa tadi? Tadi sholat qoblal asar. Ya tidak apa-apa, saya sudah kadang sholat asar, saya enggak sholat lagi, wong saya tadi sudah jamaah sholat asar. Nah ini, jadi ada sholat, tapi begitu itu tidak afdol. Ya, yang afdol sendiri. Yang lebih afdol lagi ada sholat sunnah itu yang afdol di rumah. Karena ada sabda Nabi, zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Suruh menghiasi rumah-rumah kita itu dengan sholat dan baca Quran. Sholat apa? Sholat rawatib. Jadi Nabi dulu ketika sholat
ba'dal Jum'ah itu ya di dalamnya kanjeng Nabi di rumah. Terus biasanya di rumah, di sini hanya sholat tahiyatul masjid langsung qomat itu. Nah, ini ya biasanya macam itu. Jadi ya sholat rawatib banyak dilakukan di dalam rumah. Cuma kita itu kadang-kadang nek sholat nek mulai wis ora kober, nek sholat ba'diyah kok mulai wis ora ngomong gak ngerasa salah. Lah lebih baik ya sholat di masjid kalau macam itu. Nah, itu kan pernah ada kasus kan, zaman Nabi juga pernah ketika Nabi itu sholat zuhur, ba'da zuhur Nabi itu kondur ke dalam. Setelah di dalam ternyata ada tamu. Nabi jagongi tamu. Ternyata tamunya tidak pulang-pulang sampai mancing sholat ngasar. Loh, ketika habis sholat asar, terus Nabi langsung ke masjid untuk sholat asar. Loh, ya mungkin setelahnya sholat asar itu Nabi terus berdiri sholat. Nabi itu ketika Nabi sholat, sahabat habis salam ditegur oleh sahabat, sholat apa Nabi? Tidakkah antum pernah bersabda mengatakan bahwa tidak ada sholat setelahnya sholat asar? Kenapa antum tadi setelahnya sholat asar kok sholat? Nabi terus menjawab, tadi saya ba'da zuhur itu setelahnya sholat zuhur jamaah itu di masjid saya pulang. Di rumah itu ada tamu bani apa itu. Nah itu tidak pulang-pulang sehingga menyibukkan saya ngopeni tamu itu saya sehingga tidak sempat sholat qoblal ba'dal zuhur. Nah sholat saya yang saya lakukan ba'dal asar ini adalah sholat ba'dal zuhur yang belum sempat saya lakukan tadi. Loh itu Nabi. Nah itu terus ulama menafsiri, menginterpretasikan apa? Bahwa sholat qobliyah ba'da itu boleh diqadha. Boleh diqadha. Nah ini diqadha itu boleh. Kalau otomatis yang qadha itu kalau orang yang selalu melakukan. Ya ora tau nglakoni arang-arang ya ora usah qadha. Apalagi melakukannya pada waktu-waktu yang waktu yang haram. Penting waktu haram kan pada sholat asar kan tidak boleh sholat. Nah ini kok melakukan. Ada menafsir lagi itu khosois daripada Nabi, prerogatif Nabi itu boleh. Ini pertama ya, ini jamaah. Oke, jadi sekali lagi sholat sunnah niku sing apik dewi-dewi. Ya sendiri-sendiri, kecuali di rumah boleh yang baik, boleh juga di masjid juga boleh, dan boleh dilakukan secara jamaah. Jamaah tidak membatalkan sholat sunnah, tapi tidak ada justru afdal sendiri-sendiri, kecuali sholat sunat yang ada nilai-nilai syiar. Di sini disebutkan khusuf wat taraweh dan sholat taraweh. Jadi kalau sholat taraweh itu yang baik jamaah. Oke. Kemudian yang kedua, jawazul iktida biman lam yanwil imamah wa huwa madzhabul jumhur. Boleh kita itu makmum kepada orang yang orang itu tidak niat menjadi imam. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi kita boleh makmum kepada imam yang imam itu tidak niat menjadi imam. Boleh. Jadi Nabi itu datang ke masjid. Ini sendiri sholat. Kalau tahu Nabi sholat, orang itu langsung sholat di belakangnya Nabi. Ini kebiasaan sahabat dulu. Nah, ini kan boleh. Nabi itu niat jadi imam. Jadi beliau ketika tidak niat jadi imam tidak apa-apa. Boleh ini. Jadi niat jadi imam itu hukumnya sunnah. Jadi untuk mendapatkan afdholiyatul jamaah.
Jadi untuk mendapatkan afdholiyatul jamaah maka imam sunnah ya untuk mau niat jadi imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, yang makmumnya sah dan mendapatkan pahala jamaah, cuma imamnya juga sah, cuma tidak mendapatkan pahala jamaah karena tidak niat jadi imam. Maka niatlah jadi imam, kecuali sholat Jum'ah. Jadi sholat Jumat itu wajib niatul imamah, karena Jumat itu wajib jamaah. Jadi imamnya wajib jamaah. Oke. Nah kemudian gini, idza ta'aradat maslahah wa khauful mafsadah kuddima darul mafsadah. Kalau ada pertentangan satu maslahah, yang satu khawatir, loh masih khawatir, yang satu maslahah, yang satu khawatir mafsadah, ini kuddima darul mafsadah. Ini dikedepankan yang menolak ke mafsadah. Ini ya. Ini dari hadis ini. Jadi ta'arud itu bertentangan, ada maslahah. Jadi kalau Nabi ini pendapatnya li'annahu ra'as sholata fil masjid maslahah. Nabi itu ada maslahah, itu melihat jamaah di masjid maslahah. Nah ini kan maslahah. Jadi tetapi Nabi khawatir nanti kalau jamaah itu terus, nanti khawatir kalau di sholat itu dijadikan wajib. Lima aradau khauful iftirat alaihim. Nah ini Nabi tadi kenapa jamaah itu kan maslahah ini, tetapi Nabi meninggalkan maslahah tadi karena Nabi itu khawatir nanti jadi mafsadah. Apa mafsadahnya? Menurut Nabi, kalau itu Nabi keluar terus, Nabi khawatir kalau sholat tarawih itu jadinya wajib. Nih jadi wajib ini, orang-orang mungkin banyak yang tidak mampu untuk melakukan. Karena itu suatu kewajiban. Maka Nabi tidak keluar. Jadi Nabi hari yang kedua, ada mengatakan hari ketiga tidak keluar untuk ini. Karena Nabi khauful, takut akan ada mafsadah. Apa mafsadahnya itu? Yaitu kelemahan orang-orang jamaah itu, kelemahan umat Islam. Karena apa? Karena dikala itu masih masa wahyu itu turun. Jadi masih masa-masa turunnya wahyu. Jadi kalau wahyu turun itu kan mungkin ketetapan Allah begini, itu kan bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini bagus Nabi itu. Jadi falamma aradau khaful ibtirat alim tarakahu. Nabi meninggalkan li uzbil mafsada allati yakhafa. Karena besarnya mafsadah yang ditakutkan oleh Nabi. Apa mafsadah itu? Wahum awahiyah adzuhum anil qiyam. Yaitu kelemahan masyarakat umat Islam untuk melakukan sholat tarawih. Kalau seandainya tarawih itu wajib, maka Nabi ini tidak melakukan tapi tidak keluar. Ya, itu hukumnya tarawih itu sunnah, tidak apa-apa, sunnah. Ya, kapan nih? Jadi kalau kita memperok rokaknya nanti bilangannya terserah lah. Di 20 kalau kita ikutnya tarawih di sini ya 20, di Mekah ya 20, 23 sampai Mesir. Kalau enggak 20. Gimana kalau enggak 20? Enggak tarawih aja tidak apa-apa kok. Ya, yang penting sholat, yang penting sholat. Ada kaidah makana aksaro fi'lan kana aksaro sawaban. Mana yang banyak perilakunya maka itu juga banyak pahalanya.
pahalanya. Al-ajru biqadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan kepayahan. Ini oke. Ini kemudian dari hadis ini juga yutlab min kabiril qaum idza fa'ala syai'an lam yakun yutawaqqau ittiba'u li udhrin alaihi ayyubayyinahu lahu tatyiban li qulubihim wa izalati lima yakhshaw alaihim min waswasati syaitan. Ini sebaiknya bagi tokoh orang-orang tua ya, kalau dia melakukan sesuatu yang dia tidak menginginkan sesuatu itu diikuti oleh bawahan, oleh masyarakat. Jadi kalau ada tokoh ulama gede melakukan sesuatu yang dia tidak ingin yang dilakukan itu diikuti oleh jamaahnya, mungkin karena satu dan lain alasan, itu sebaiknya dia jelaskan kenapa kok tidak usah, kok saya melakukan ini, dijelaskan, nggak usah diikuti. Tujuannya apa? Ini di sini tatyiban liqulubi, mereka agar hatinya itu bisa tenang, saya bisa tenang, dan dia itu bisa selamat dari was-wasnya setan, tipu daya setan. Nabi tadi kan ya, Nabi kan tidak keluar. Hari pertama keluar, hari kedua satu riwayat keluar, hari ketiga Nabi tidak keluar. Lalu ketika Nabi tidak keluar itu pada hari berikutnya siangnya Nabi beritahu, kan saya tahu kalau kamu itu tadi itu menanti saya tahu. Nabi ngomong begitu. Tapi saya tidak keluar karena saya khawatir jangan-jangan sholat yang kami lakukan kamu ikuti semua itu jadi wajib. Akhirnya jamaah jadi tenang. Jadi memberi informasi itu penting, klarifikasi itu penting untuk sesuatu yang dilakukan oleh tokoh. Karena apa? Mungkin masyarakatnya itu supaya tahu kenapa kok melakukan hal itu. Nah, ini juga dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi itu tidak keluar, ini juga diterangkan, saya tidak keluar alasannya A, B, C. Nah, dijelaskan. Jadi akhirnya jamaah itu bagus. Yang kelima, syafaqatur rasul bi ummatihi wa ra'fatuhu bihim. Jadi Nabi itu belas kasihan dan sayang kepada umatnya. Nabi itu tidak ingin Nabi itu memberatkan kepada umat. Jadi kalau mungkin dilakukan apa Nabi kira-kira itu sholat malam, mungkin iya, mungkin tidak. Di sholat tarawih mungkin Nabi melakukan, juga mungkin tidak, karena tidak ada penjelasan. Di mungkin Nabi setelahnya itu di dalamnya mungkin sholat tarawih terus juga mungkin tidak juga, mungkin yang jelas keluar ke masjid Nabi itu hanya dalam satu riwayat sekali, hanya satu riwayat dua kali. Ini hanya itu saja. Mengenai di dalamnya Nabi sholat itu nggak ada karena tidak ada penjelasan. Mungkin iya, mungkin tidak. Lah kemudian adanya sekarang ini keluar di masjid itu ba'dal isya, betulan pas itu juga pada masa Umar bin Khattab. Nah, ini yang kita ketahui sampai sekarang. Ini sholat tarawih. Jadi kita bisa tahu itulah bentuk sholat tarawih itu. Nanti kalau ingin ikut Umar, ya tadi jelas Umar itu sholatnya 23. Nanti kalau yang sholat yang lain nanti di sini ada dasarnya. Nanti ada dasar. Nanti kita bicarakan di belakang. Saya bacakan satu hadis lagi ya. Biar dua lah. An Kharijah bin Khudzafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amatakum bi salatin ya khairun lakum min khumurin na'am.
Qulna ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witru ma baina salatil isya wa tulu'il fajri, rawahul khamsah illa Nasa'i. Ya, ini jadi ini Kharijah masih witir lagi. Jadi dari Kharijah bin Khudzafah qala Rasulullah, Rasul bersabda begini, innallaha, sesungguhnya Allah itu memberi nikmat kepada kamu dengan satu sholat. Ini satu sholat itu khairun lakum min khumurin na'am, itu lebih bagus bagi kamu daripada khumurin na'am, itu unta yang paling bagus. Ini kinayah dulu itu. Kalau sini mungkin unta itu ibarat apa? Unta khumurin na'am itu unta yang paling bagus. Kalau dulu orang duwe unta sing wapi itu ya sudah orang yang top. Nah, kalau sekarang mungkin sudah punya mobil apa namanya, yang paling wapi lah, itu nikmat lebih dari itu. Sing orang kepengin itu kan ya, orang kabeh kan ngiler kepengin punya mobil yang bagus. Orang kalau dulu yang di Arab ya ingin punya unta yang bagus, yang amat nikmat, yang ingin diharapkan oleh banyak orang. Lah Allah Rasul mengatakan, mau kamu tak tunjuk Allah itu beri kepada kamu nikmat yang lebih baik daripada unta yang terbaik itu. Nah, terus sahabat tanya, ma ya Rasulullah? Qala al-witru, salat witir. Nah, kemarin sudah jelaskan kan, rakaatnya ada 5, ada 3, nah, ada maksimal 11, boleh satu. Itu lebih bagus daripada ini apa, khumurin na'am. Dan witir itu tidak hanya sunnah di Ramadan, di luar Ramadan juga sunnah. Kita kadang-kadang salah paham, sholat witir terawih, gak terawih gak sholat witir, enggak. Ini masa sekarang juga iya. Lah waktunya kapan? Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri, setelahnya sholat isya sampai waktu fajar. Seandainya di waktu maghrib boleh enggak? Ada yang mengatakan boleh sholat witir di waktu maghrib, asalkan setelahnya sholat isya. Loh, apa ada setelahnya sholat isya kok waktunya maghrib? Ada, jamak takdim. Orang karena ini apa namanya, selalu ya ini sunat dilakukan, jamak pun sholat sunat dilakukan, sholat maghrib terus sholat isya. Loh, semarin sholat isya, sholat witir, tidak apa-apa walaupun di waktu maghrib. Syaratnya sholat isya sholat witir itu setelah sholat isya. Ini kan al-witru ma bainas sholatil isya ila tulu'il fajri, antaranya sholat isya dan terbitnya fajar. Setelahnya sholat isya, bukan waktu isya, enggak, antara sholat isya dan sholat tulu'il fajri, waktu subuh. Nah, jadi kalau kita seandainya, ini ada dalam kitab juga memahami hadis ini. Jadi kalau ada orang sholat zuhur, maghrib, isya jamak takdim, kemudian setelahnya itu sholat witir, itu sah dan boleh. Dan ini sebaiknya dilakukan. Karena apa? Karena sholat witir itu kemarin kan ada yang mengatakan wajib, walaupun wajibnya itu di bawah tidak seperti sholat 5 waktu ini. Yaitu yang mengatakan wajib itu Imam Abu Hanifah dengan memahami hakun, ini aja hak, al-witru hakun ala kulli muslimin. Itu al-witru hakun ala kulli muslim. Kata hak itu oleh Imam Abu Hanifah dipahami suatu kewajiban. Tapi kalau kita kan tidak. Oleh karena kita tidak, berarti ini barang itu kan mukhtalaf. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan tidak. Oleh karena itu sebaiknya kita itu al-khuruj minal khilaf. Jangan sampai kita meninggalkan sholat witir. Boleh, itu saja. Wallahu a'lam.
bisawab. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dan paham ini, akhirnya itu nek kita niku nglakoni ngerti dalil kan dadi mantap. Oh benar, saya dalam posisi benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم ارزقنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا علوما نافعة وأعمالا متقبلة رزقا حلالا طيبا باركا في الدين الدنيا الآخرة صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.